berdoa bersama-sama. Ya Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur. Engkaulah Tuhan, kekuatan, kemenangan kami, sukacita kami. Engkau sumber kepuasan kami, Engkau segala-galanya bagi kami. Kami mengucap syukur atas persekutuan orang percaya pada pagi hari ini. Roh Kudus, bekerjalah, berkuasalah, bertatalah di dalam hati kami. Ambil kendali seluruh hidup kami dan biarkan kami bisa menyenangkan hati-Mu. Ya Tuhan Yesus, pimpin kami masuk di dalam kebenaran dan biarkan kebenaran itu memerdekakan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Sidang Jumat yang dikasihi Tuhan. Hari ini saya beri judul mendengarkan suara Roh Kudus. Saya mau bacakan di dalam 2 Korintus 3. 2 Korintus 3. Adakah kami mulai lagi memujikan diri kami, atau perlukah kami seperti orang-orang lain menunjukkan surat pujian kepada kamu atau dari kamu? Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis di dalam hati kami, yang dikenal, yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah nyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang bukan ditulis oleh pelayanan kami, ditulis dengan tinta dan bukan dengan tinta, tetapi dari Roh Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Beberapa waktu yang lalu ketika saya berjalan-jalan, saya rindu satu masakan atau makanan atau kue kecil yang bernama cakwe. Tidak tahu, rindu sekali. Ya sudahlah, kan murah harganya. Saya turun dari mobil, saya beli cuma beberapa ribu perak dan saya memakannya. Ketika di mobil sendirian saya memakannya, tiba-tiba ada suara dari Roh Kudus. Tahukah kamu bahwa makanan yang kamu makan adalah makanan yang penuh dengan dendam dan kebencian? Apa? Kok bisa? Saya kan orangnya kepoan. Langsung saya belajar. Ternyata di sebuah dinasti yang namanya dinasti Song, ada seorang anak muda yang namanya Yu Fei. Ya, bukan Yoko ya, Yu Fei. Seperti itu. Dia adalah seorang anak muda dengan nasionalisme yang sangat tinggi. Dia diminta temannya untuk jadi bajak laut, tidak mau. Dan ibunya sangat bangga dengan pemuda ini. Karena pemuda ini betul-betul mencintai kebenaran, mencintai tanah air. Dan sebelum akhir hidup dari ibunya, di punggung anak muda ini dituliskan sebuah prasasti. Yang kurang lebih istilahnya setia cinta kepada negara. Pada waktu itu dinasti Song terbagi menjadi 2 karena dijajah oleh bangsa jajahan. Yu Fei ini adalah anak yang ingin membebaskan bangsanya dari penjajahan. Tidak perlu lama, karirnya begitu naik dengan cepat. Karena dia melatih anak-anak muda di tempat itu dengan latihan yang sangat keras. Dan dia memperlakukan anak-anak muda di situ sangat-sangat disiplin. Bahkan setiap emas yang dapat dari penghargaan raja karena memenangkan daerah-daerah jajahan itu dibagi rata ke anak-anak muda tersebut. Tidak lama Yu Fei ini mendapat simpati yang luar biasa dari rakyat pada waktu itu. Tapi selalu ada ya, di dalam sebuah film selalu ada orang yang tidak suka dengan kesuksesan. Alkisah ada seorang Perdana Menteri yang bernama Qin Hui. Saya nggak bisa lafalnya ya, kurang lebih Qin Hui. Dan istrinya. Itu berencana memfitnah sang jenderal yang sangat setia kepada negara ini. Dimasukkan ke penjara karena dianggap memberontak kepada kaisar, disiksa siang dan malam, disuruh untuk mengaku dia makar. Kalau dia mengaku makar, maka udah selesai. Maka dia akan dibebaskan. Tapi seumur-umur dia enggak pernah mau. Dia tetap setia kepada negaranya.
Lalu si istri dari Perdana Menteri Qin Hui ini licik sekali. Dia menuliskan surat yang dipalsukan, dimasukkan di dalam kulit jeruk, dibawa ke hakim. Yang intinya sudah ada pesanan. Ternyata hukuman pesanan sudah ada sejak zaman dinasti Song. Ya, pokoknya jenderal ini harus dihukum mati. Lalu jenderal ini dihukum mati. Rakyat marah luar biasa. Akhirnya ada seorang pedagang roti dengan menggunakan tepung beras. Ia membuat adonan yang panjang. Yang satunya suami, yaitu Qin Hui. Yang satunya istrinya, yang namanya Hui goreng. Namanya Cak Hui. Ya kan? Ini makanan penuh dengan kebencian. Betul, karena itu ramainya luar biasa. Karena namanya Cak Hui atau hantu goreng, karena dianggap ini kelakuannya seperti hantu, maka rakyat mengerumuni pedagang kue ini. Kuenya tidak butuh waktu lama, terjual dengan laris manis. Dan akhirnya saudara dan saya makan bersama-sama. Itu kue penuh dengan dendam. Itu kue penuh dengan kebencian. Karena melambangkan dua suami istri yang digoreng. Karena mereka nggak bisa melakukan apa-apa. Mereka nggak ada kekuatan apa-apa. Mereka nggak ada power apa-apa. Lalu saya sadar. Bahwa Roh Kudus mau menunjukkan saya sesuatu. Nggak lama kemudian hujan-hujan. Roh Kudus berkata, pergi ke tempat pendidikan. Baik Tuhan, ini sudah rainy day. Ini saya sudah sangat capek. Tapi entah bagaimana ada tuntunan Tuhan, saya harus ke sana. Dan betul, di perjalanan saya melihat ada genangan air yang cukup banyak. Dalam hati kecil saya, aduh Tuhan, ini sudah diperbaiki berkali-kali. Dan ini tidak akan pernah selesai rupanya. Tapi Roh Kudus tuntun saya untuk turun dari mobil dengan hujan-hujan, cabuti rumput. Tuhan, tidak salah. Saya tidak punya panggilan jadi petani Tuhan. Saya punya panggilan jadi pemberita firman Tuhan. Apalagi kalau ketemu anak-anak. Atau nanti ketemu orang yang saya kenal. Turun pamor saya Tuhan. Tapi entah bagaimana saya gelisah sekali. Karena tempat itu sudah diperbaiki beberapa kali dan tidak kunjung menyelesaikan masalah. Dan ketika saya turun di sana, saya mencabuti rumput-rumput yang ada. Saya terkejut sekali, di lubang saluran itu ditemukan berbagai macam jenis popok-popok wanita. Saya terkejut sekali, di situ ada tisu, di situ ada hand sanitizer, masker, dan semuanya menyumpat saluran pembuangan itu. Dengan setengah jijik dan jijai, saya mengambil kantongan plastik dan membersihkannya. Begitu saya mau membuang di tong sampah, tiba-tiba Roh Kudus sekali lagi berkata, buka tong sampah itu, jangan taruh di atas karena saya tergesa-gesa. Kenapa Tuhan? Percayalah, jangan taruh di atas. Saya tetap taruh di atas karena capek. Saya memutar dulu pergi ke minimarket membeli minuman untuk obat lelah saya. Begitu saya selesai berputar, betul ada satu pick up membuang tempat tidur bekas, membuang semua yang bekas di atas tumpukan tong sampah itu. Saya terkejut sekali, tapi orangnya udah kabur. Tuhan, apa maksudmu? Ternyata Roh Kudus itu ingin berkata seperti ini. Kamu harus turun tangan untuk menyelesaikan permasalahannya. Dan benar, ketika saya ambil kotoran-kotoran itu, tidak lama genangan itu menyusut dengan cepat. Banyak orang tidak melihat akar masalah.
Banyak orang tidak menyelesaikan satu pekerjaan sampai tuntas dan meninggalkan pekerjaan itu begitu saja. Tuhan mendidik saya untuk memiliki roh yang peduli. Berapa banyak roh peduli kita hanya di ucapan bibir kita, tetapi tidak dengan tindakan nyata. Atau kita memiliki tindakan nyata, tetapi kita tidak total di dalam mengerjakan tindakan nyata itu. Ketika saya bersihkan selesai. Pelajaran kedua, Roh Kudus selalu berbicara saya lewat pengalaman yang menurut saya aneh, weird. Apa maksudnya Tuhan? Apa maksudnya ini Tuhan? Dan ketika saya melihat tong sampah yang tidak saya buka, di atas tong sampah itu saya taruh sampah-sampah, rumput dan yang lain-lain. Tiba-tiba itu mengundang orang untuk membuang sampah di tempat yang sama. Dan Roh Kudus berbicara, seperti halnya dengan dosa. Ketika kamu menumpuk dosa, itu mengundang dosa-dosa yang lain lebih banyak untuk hinggap di dalam hidupmu. Dan akhirnya kamu tidak berdaya lagi. Satu kali ada penelitian, yaitu seorang wanita, Anda bisa lihat di Google, seorang wanita, kamu boleh lakukan apa saja. Dia tulis seperti itu. Saya tidak akan teriak, saya tidak akan marah, dan saya tidak akan lakukan apapun. Pertama-tama dikasih lipstik wanita itu. Wanita itu tidak berbuat apa-apa. Orang iseng kan? Yang satunya dicubitin, disenyumin, tidak apa-apa. Tapi tambah lama, orang-orang tambah brutal. Ditampari wanita ini. Tanpa terasa wajahnya sudah bengkak-bengkak dan air matanya mulai meleleh. Sampai suatu saat kondisinya tidak terkendali sama sekali. Rambutnya dijambak, dipukulin. Sampai ada satu orang yang menghentikan perbuatan itu dan berkata stop. Lalu memeluk wanita itu. Wanita itu sedang melakukan eksperimen sosial. Dan satu kata-kata yang membuat saya terkejut. Seseorang kalau diberikan kekuasaan tanpa batas, ia akan menindas orang lain. Kita butuh hukum-hukum. Kita butuh Roh Kudus. Kita butuh tuntunan Tuhan. Kalau Jenderal Yofei itu dituliskan hukumnya di punggung untuk supaya dia mengingat, supaya dia setia kepada bangsa dan negaranya. Tetapi Roh Kudus sudah menuliskan itu di dalam roh kita. Bukan lagi di dalam loh-loh batu yang berisi 10 perintah Allah. Tetapi Roh Kudus sudah menuliskan hukum itu di dalam hati kita. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap kekuatanmu, segenap akal budimu. Dan jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Kasihilah Tuhan Allahmu. Kasihilah sesama manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Roh Kudus mendidik, Roh Kudus mengajar. Tapi hanya Kristus yang membasuh dosa-dosa umat manusia. Saya bergantung penuh kepada Roh Kudus. Saya belajar mendengar tuntunan Tuhan. Saya belajar S1, S2, S3. Karena logika saya akan Kristus ingin dipuaskan. Tetapi percayalah, studi tidak membuat logika saya tentang Kristus dipuaskan. Tetapi pengalaman yang seiring dengan kebenaran firman Tuhan membuat saya mengerti Tuhan itu nyata, Tuhan itu tidak berdusta, dan Tuhan itu ada. Satu kali di sebuah siaran kesembuhan, Roh Kudus ketika saya mendoakan seseorang, Roh Kudus berkata, dia akan dipanggil Tuhan. Berdoa supaya anaknya menguatkan orang tuanya. Saya hanya berkata bahwa bukan kehendak Tuhan yang jadi. Bukan kehendak saya yang jadi, tetapi melainkan kehendak Tuhan yang jadi. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Kadang kita itu tidak mengerti
kejadian-kejadian yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita. Tetapi kejadian-kejadian yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita, kita ini dilatih untuk semakin lama, semakin rendah hati, semakin lama, semakin nyata Kristus yang ada di dalam hidup kita. Banyak orang yang punya kerendahan hati tersembunyi. Tetapi ada orang yang juga punya kesombongan yang tersembunyi. Lain di bibir, lain di hati. Banyak orang meminta pengakuan manusia. Tetapi tidak banyak orang yang meminta tuntunan Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, tuntunan Tuhan itu tidak pernah salah di dalam kehidupan kita. Tuhan tidak pernah salah menetapkan langkah-langkah hidup orang yang berkenan kepadanya. Ketika Rasul Paulus dilarang ke sebuah kota, dia taat karena dia tahu tuntunan Tuhan. Rasul Paulus tidak berdebat mengapa saya tidak dihargai. Tetapi karena Tuhan tahu tuntunannya akan membimbing anak-anaknya menuju kepada kemenangan. Banyak orang yang tidak sadar bahwa pernikahan adalah sebuah panggilan. Tidak mudah loh untuk menikah. Janji setia, sehidup, semati, sampai maut memisahkan. Itu tidak mudah. Di bibir gampang, dilakukan tidak mudah. Setia, tidak mudah. Tapi orang-orang yang seperti Paulus, yang tidak menikah, itu juga punya panggilan yang tidak kalah hebatnya. Tidak mudah melihat orang-orang di sekeliling mencibir, melakukan apa yang melakukan standar-standar dunia. Standar-standar dunia kesuksesan adalah pernikahan, memiliki banyak harta. Kalau begitu anak cucunya banyak. Itu standar dunia. Tapi Rasul Paulus memilih mengikuti tuntunan Tuhan yang tidak pernah salah di dalam hidupnya. Saya selalu berdoa semua sidang jemaat mendapatkan pasangan yang terbaik dari Tuhan. Dan saya rindu pasangan yang terbaik hanyalah bisa ketika kita menyerahkan segala sesuatunya di dalam tuntunan Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah salah, baik secara waktu, secara tempat, secara orang. Tuntunan hati bisa salah, tapi tuntunan Tuhan tidak pernah salah. Tuhan tidak pernah terlambat. Dan saya selalu akhiri doa saya, not my will, tetapi your will is done. Terjadilah kehendakmu Tuhan. Saya punya rencana-rencana indah di dalam hidup saya. Tetapi tanpa seizin Tuhan maka semuanya adalah sia-sia saja. Ketika saya mendengarkan Roh Kudus, saya diajar pelajaran yang sangat berharga. Yang pertama, lewat cakwe, Yinhui, di mana dia ibunya menuliskan prasasti di punggungnya. Tapi Roh Kudus lebih keren lagi. Ia menuliskan prasasti itu di hati manusia. Dia bisa berbicara kapanpun, saat dimanapun. Asalkan kita meresponi suara roh itu dan tidak mengingkarinya. Pelajaran yang kedua, saya dapat selalu dosa mengundang dosa lain yang lebih banyak. Ketika ada seseorang yang tidak peduli dengan kelemahan atau dosanya, suatu saat akan jadi bom waktu. Seseorang yang punya kelemahan di dalam hal pengakuan, itu akan jadi bom waktu suatu saat untuk dia masuk di dalam perangkap yang lebih besar. Seseorang yang punya dosa yang walaupun kelihatannya remeh, tetapi dia tidak segera mengakuinya dan membawa ke dalam Kristus Yesus, dia akan masuk di dalam dosa yang lebih besar dan lebih besar lagi. Hati kita sudah berubah.
Siapa yang mengetahuinya? Hati kita menipu kita kalau tanpa tuntunan Roh Kudus. Saya memperlakukan sama. Saya tidak pernah tahu, oleh karena itu terpujilah nama Tuhan. Saya tidak jadi bendahara. Siapa yang membayar siapa, perpuluhan, sumbangan, saya tidak tahu sama sekali. Supaya hati saya tetap tulus melayani Tuhan. Bukan melihat harta atau melihat berapa banyak yang bisa dia berikan buat gereja ini. Tetapi berapa banyak penyerahan hatinya untuk kemuliaan nama Tuhan. Roh Kudus mengajar saya poin yang ketiga. Seringkali kita membiarkan masalah berlarut-larut tanpa menyelidiki sumber permasalahannya. Padahal sumber permasalahan itu kelihatannya cepat sekali, simpel sekali. Hanya tersumbat. Dan begitu sumbatan itu diambil, maka kenangan itu akan menyurut dengan cepat. Seringkali kita tidak peduli dengan keadaan di sekeliling kita. Kita tidak memiliki roh yang peduli. Ketika di gereja ada tisu berserakan misalnya, di sini tidak ada. Tidak ada yang peduli. Oh jatuh, ya sudah. Not care. Lalu kita suka pelayanan-pelayanan yang dilihat manusia. Kunjungan ke rumah sakit. Apalagi yang dikunjungin adalah Gracie Rich tertentu. Wih. Doanya bisa bergetar-getar. Bukan hanya satu tangan, tapi dua tangan. Kaki kiri, kaki kanan juga ikut bergetar-getar. Tetapi kalau yang dikunjungi orang yang tidak mampu, tidak memiliki apapun, mungkin malas. Aduh, dia lagi ganggu lagi. Betapa liciknya hati kita. Biarkan Roh Kudus menemplak kita dengan kebenaran. Roh Kudus menginsyafkan kita akan dosa. Kalau seseorang tidak sadar dengan dosa dan kesalahannya, dia selalu hati nuraninya berarti belum dibersihkan oleh Roh Kudus. Seringkali ketika seseorang sakit kita mengambing hitamkan. Orang sakit gara-gara ada orang komen di live chat, makanya tambah sakit. Apa-apaan ini? Kita mengambing hitamkan seseorang atas sakitnya orang lain. Kita ini jahat sebenarnya. Kita ini tidak memiliki respon hati yang benar ketika kita mendengar kebenaran firman Tuhan. Kita selalu mengambing hitamkan. Mungkin masa lalu kita selalu dikambing hitamkan. Sehingga kompensasinya waktu kita besar. Tetapi kita belum betul-betul dimerdekakan. Kita selalu mengambing hitamkan sebuah keadaan. Baik terhadap orang lain atau penyebabnya diri kita sendiri. Orang yang tidak berdamai dengan masa lalunya akan membuat masalah di masa depannya. Bukankah Kristus sudah selesai buat dosa-dosa kita? Satu pelanggaran yang kita lakukan, Tuhan sudah menebus seluruh dosa-dosa kita dan itu sudah selesai. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar dewasa di dalam roh. Dan belajar memiliki sifat anak-anak di dalam menerima kebenaran yang artinya selalu haus, selalu kepo akan kebenaran itu sendiri. Dan sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, saya percaya kalau semua sidang jemaat membiarkan Roh Kudus, Roh yang menginsyafkan akan dosa, membimbing kita kepada Kristus sang sumber kebenaran, maka hidup kita akan lebih baik dan lebih baik lagi. Kita tidak lagi gila akan pengakuan manusia,
Tetapi kita rindu apakah kita dikenal Kristus atau tidak dikenal Kristus. Berbahagialah orang-orang yang hatinya melekat kepada Tuhan. Sungguh roh Tuhan ada padanya. Saya bukakan kebenaran firman Tuhan di dalam Yesaya. Yesaya 45. Saya bacakan. Oleh karena ayat 4, oleh karena hambaku Yakub dan Israel pilihanku, maka aku akan memanggil engkau dengan namaku, menggelari engkau sekalipun engkau tidak mengenal aku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Kecuali aku tidak ada Allah. Aku telah mempersenjatai engkau sekalipun engkau tidak mengenal aku. Ya. Satu kali ada orang yang bernama Charles Spurgeon. Dia adalah seorang Prince of Preaching, pangeran khotbah. Satu kali Charles Spurgeon kecil ini berbicara dengan kakeknya. Kakeknya adalah seorang pemeluk Kristen yang sangat taat. Dan dia berbicara kepada Charles ini, Charles, kamu harus kenal Kristus. Orang yang tidak kenal kebenaran, dia masa depannya dia akan jatuh ke dalam lubang hitam dan tidak berujung, dan semakin dalam jatuh dan dia tidak bisa keluar dari sana. Kata-kata itu terngiang di Charles kecil. Kenapa? Karena dia takut ketinggian. Sama, saya juga takut ketinggian. Yang kedua, Charles ini berusaha untuk benar-benar melakukan kebenaran-kebenaran. Tetapi dia tidak tahu caranya. Dari kecil sampai remaja, dia frustasi mencari kebenaran di dalam hidupnya. Dengan sebuah logika-logika bahwa berbuat baik, berkenan di hadapan Tuhan. Perbuatan baik kita tidak akan membuat perkenanan Tuhan terjadi di dalam hidup kita. Tapi itu yang dilakukan Charles. Dia frustasi. Karena apa yang dia tidak inginkan justru lebih banyak daripada yang dia lakukan. Bukankah demikian? Kita ingin berbaikan dengan orang. Tapi ketika orang itu menyebalkan hidup kita, kita tidak jadi berbaikan. Lihatlah, kadang kita berusaha untuk menyenangkan Tuhan. Tuhan, ini aku, panggil aku. Aku mau mengikuti rencanamu. Tapi begitu keadaan dan situasi tidak mengizinkan kita, kita tidak berani memperjuangkan rencana Tuhan terjadi di dalam hidup kita. Itulah kita. Daging kita tidak berdaya oleh keadaan-keadaan. Dan Charles frustasi sekali. Di sebuah musim dingin, dia berjalan dengan salju yang sangat tebal. Dia berkata, kemana? Kemana aku harus pergi? Tuhan, jikalau engkau ada, tuntun, aku butuh sebuah gereja. Dan tidak lama, dia berjalan dengan kedinginan. Dia mendengarkan suara dari sebuah pintu. Dan suara itu dari gereja kecil yang sangat ramai. Charles merasa ini jawaban doa. Dan dia begitu masuk di gereja itu. Dia mendengarkan puji-pujian yang sangat ramai. Yang membuat dia berisik sekali. Dan karena salju yang tebal, hamba Tuhan yang gak jadi datang. Dia kecewa berat. Lihatlah, alam tidak mendukung aku. Dan akhirnya ada seorang tukang sol sepatu yang ngomong kebenaran firman Tuhan aja tidak jelas. Membuka kitab Yeremia. Dan dia berkata, aku yang memanggil engkau.
Aku yang memanggil engkau. Charles merasa kebenaran firman itu untuk dirinya. Tapi dia tetap memaksakan diri untuk keluar karena dia melihat figur manusia. Tetapi gak sampai dia keluar, tukang sol sepatu ini bilang sama si Charles, anak muda, kamu kasihan. Kamu butuh Tuhan. Kamu orang yang menyedihkan. Saat itu Charles berubah hidupnya. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Siapa yang bilang kamu tidak dipakai Tuhan? Tukang sol sepatu ini dipakai untuk melahirkan sesosok the Prince of Preachers. Karena pelayanan khotbahnya yang penuh dengan kuasa. Banyak orang yang merasa rendah diri karena engkau hanya guru sekolah minggu. Karena engkau mungkin memimpin di sebuah rekom yang kecil. Banyak orang yang selalu ingin maksimal yang artinya dikenal banyak orang. Tetapi kita tidak dikenal Tuhan. Itu menyedihkan sekali. Tetapi tukang sol sepatu ini yang tidak S1, S2, S3, S4. Dia membuat sebuah gebrakan dengan tuntunan Roh Kudus. Dia berbicara dan menyadarkan remaja kecil ini. Sejak saat itu hidupnya diubahkan oleh Tuhan. Dia tahu perbuatan baik tidak akan menyelamatkan dia. Hanya Kristus yang sanggup menyelamatkan dia. Hanya Kristus yang sanggup cover dosa-dosa dia. Hanya Kristus yang mampu memampukan dia untuk bangkit kembali. Tidak lama dia belajar Alkitab, menjadi sebuah pendeta di gereja baptis. Dan dia dipakai luar biasa lewat khotbah-khotbahnya. Pada zaman dahulu tidak ada pengeras suara. Dia harus berbicara kepada 1.000, 2.000, 3.000 sampai 10.000 orang. Tapi sekali lagi. Ada sebuah eksperimen sosial. Kadang Tuhan memberikan duri di dalam daging kita. Supaya apa? Supaya kita bergantung sama Tuhan. Berbahagialah Anda yang masih punya kelemahan dan duri di dalam daging. Karena eksperimen sosial yang tadi saya ceritakan diperoleh sebuah pendapat manusia yang terlalu berkuasa dan tidak ada yang ditakuti. Cenderung melakukan hal yang sangat keji dan sangat brutal. Dan tidak bisa dihentikan oleh siapapun. Mengerikan. Kita butuh Kristus. Duri di dalam daging ini apa? Charles Spurgeon ini menderita depresi yang luar biasa sampai akhir hayatnya. Kok bisa depresi? Di satu kali dia berkhotbah, 10.000 orang datang dan balkon tempat itu roboh karena strukturnya nggak jelas. Roboh tidak untuk menampung ratusan orang. Oleh karena itu sering kali saya rewel. Undang berapa orang? Kalau zaman dulu saya remaja, itu kekuatan lantai untuk berapa orang? Maksimal 300. Oke, jangan undang 500. Jangan undang 1.000. Kalau dulu saya remaja, Roh Kudus yang menguatkan pilar-pilarnya. Ya kan, lompat. Ya kan, saya dulu kan kayak gitu di sebuah gereja karismatik, lompat. Sampai bergetar strukturnya. Kuat, Roh Kudus menguatkan. Saya bersyukur sekali tidak jatuh waktu itu. Ya, karena kan nggak bisa seperti itu. Nah, akhirnya runtuh. Dan yang mati itu ratusan orang. Dia menderita depresi yang luar biasa. Dia menderita frustasi yang luar biasa. Karena di pikirannya, aku ini berkhotbah untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang, kok malah mati semua. Dia menikah dengan seorang istri dan melahirkan 2 anak kembar. Istrinya menemani dia di dalam depresi sampai dia meninggal. Tapi di dalam depresi dia sampai meninggal dia tetap berkhotbah.
Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Manusia kadang gak sempurna. Kamu punya depresi, bagus. Karena itu akan mengarahkan kita. Saya sering kali dipermalukan oleh Tuhan. Dengan cara-cara yang Roh Kudus suruh. Saya berkata, Tuhan, saya founder. Saya menyumbang banyak. Seluruh harta saya beri. Saya melakukan pelayanan yang remeh. Tapi karena Roh Kudus yang suruh, saya dibuat rendah hati, dan rendah hati. Tuhan suruh. Tapi ketika saya deny, saya tidak mendengarkan suara roh itu. Mungkin proses itu berhenti dan tidak lagi memproses hidup saya. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, sudahkah menjadikan Roh Kudus sebagai penuntun hidup Anda, penuntun Anda di dalam kebenaran? Ketika Anda ambil sebuah keputusan, mohon maaf. Ketika Anda mengambil sebuah keputusan, Tuhan, aku hapus ikut seminar sukses, Tuhan. Di seminar sukses itu aku disuruh memandangi sebuah rumah dan aku pengen banget rumah itu. Alkisah, kamu memandangi villa 10 miliar sampai 100 miliar. Kebetulan itu di kota Bali karena lagi murah-murah villanya. Kalian liatin villa itu. Janji Tuhan atas villa ini. Janji Tuhan atas villa ini. Aku pasti dapat. Aku pasti dapat. Kita mengembangkan kemampuan bahwa manusia sanggup atas segala-galanya tanpa Kristus. Tapi tuntunan Tuhan itu berkata, Nona, ambil rumah kecil. Loh, aku ini anak raja. Anak raja ini sanggup kok beli villa. Nona, kamu akan terlibat hutang yang sangat besar. Oh enggak Tuhan, enggak. Pokoknya ini suara dari Tuhan yang benar adalah villa. Kadang kita seperti itu. Saya pernah melihat cuplikan TikTok luar negeri. Ada sekeliling orang yang berdoa bersama-sama. Dibuatnya cukup niat waktu itu. Sekeliling orang luar negeri berdoa bersama-sama di sebuah rumah kosong. Tuhan, tunjukkan tuntunanmu yang sempurna. Tiba-tiba ada cahaya dari atas. Shh. Berikan seluruh hartamu dan bagikan ke orang-orang miskin. Itulah yang aku kehendaki. Langsung mereka lihat ke atas, rumah ini berhantu. Kenapa? Karena mereka mau mendengar apa yang mereka ingin dengar. Mereka ingin bahwa semua rahasia kesuksesan adalah memiliki sesuatu. Tetapi kita meninggalkan tuntunan Tuhan. Seringkali saya tergoda. Karena harga rumah yang murah-murah di masa pandemi, padahal gak ada duit. Tiba-tiba mikir, wih kok murah ya? Murah itu. Wih murah. Gitu ya. Iya uangnya ada enggak gitu ya. Murah sih murah tapi uangnya ada enggak. Seperti itu hotel itu di sale 50%. Kita udah membayangkan. Kita gak tahu loh pandemi ini selesai sampai kapan. Ketika saya berdoa, Tuhan berkata, bersiap-siap. Apa maksudmu Tuhan bersiap-siap? Kami sudah begitu banyak mengalami hal yang sulit di bulan 6, bulan 7, dan bulan 8 tahun ini. Ini bulan 6, 7, 8 itu bulan yang sesuatu buat kami semua. Setiap hari ada permohonan doa WA lewat. Setiap hari ada orang yang lewat juga dipanggil Tuhan. Rumah sakit penuh. Tabung oksigen kosong. Semuanya dijual mahal. Kondisi begitu panik. Masakan ada lagi. Tapi Tuhan berkata bahwa tuntunannya gak pernah salah. Saya belajar ikut tuntunan Tuhan. Sidang jemaat yang dikasih Tuhan tetap jaga protokol. Tetap jaga yang perlu dijaga.
Karena kita tidak tahu kapan badai itu menyerang. Saya tidak tahu kapan badai itu menyerang. Saya tidak tahu kapan badai itu datang lagi. Tapi kita harus siap. Gereja tetap harus melakukan fungsinya sebagai melayani umat. Gereja yang terkutuk adalah gereja yang minta dilayani oleh umat. Gereja adalah melayani umat. Gereja adalah mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Bukan mencari bos-bos besar yang tersesat untuk dimasukkan ke tempat kita. No, tapi bos-bos besar jikalau tersesat, sungguh-sungguh dan kita punya hati yang nurani, yang murni, silakan. Karena kami memperkenalkan Kristus. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Di bulan 1, tanggal 20. Hari apa? Saya juga nggak ngerti. Tetapi jikalau kita belajar bijaksana, kita akan mengerti isi hatinya Tuhan. Sebelum badai besar, Tuhan akan memberikan sebuah tanda-tanda buat umatnya. Ada sebuah tanda untuk berdiam diri. Ada sebuah tanda untuk bergerak. Ada sebuah tanda untuk percaya. Sebuah tanda untuk mempersiapkan diri. Gereja harus peka. Anak-anak Tuhan harus peka. Ketika Yusuf mendapat perintah 7 tahun kelaparan, 7 tahun kemakmuran. Bagaimana jikalau perintah itu terjadi di sekarang ini? Apakah kita tetap taat ataukah kita tidak taat dengan tuntunan Tuhan? Beberapa waktu yang lalu ada jemaat yang bertanya, bolehkah saya berinvestasi kepada uang kripto? Saya tidak mengenalnya, saya tidak tahu seluk-beluknya, saya tidak berani berkomentar. Tetapi firman Tuhan ya dan amin. Lebih baik kamu bekerja keras, bekerja jujur, hasilnya halal dan itu nikmat. Bekerjalah dengan hikmat dan tuntunan Tuhan. Daripada kamu mencari gambling-gambling yang akan mencelakakan hidupmu. Saya cuma berkata seperti itu karena saya tidak tahu jenis uang apa itu. Tiba-tiba dengar kata kripto itu sebuah planet atau sebuah apa, Krypton atau Superman, saya juga nggak ngerti gitu ya, seperti itu. Saya tidak tahu persis. Tetapi anak Tuhan yang bijaksana belajar bahwa roh itu penurut. Daging itu lemahnya minta ampun. Mudah untuk membuat orang jatuh di dalam dosa daripada menyucikan dosa. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, saya bukan orang suci dan kudus. Saya belajar menjadi tauku terbuka. Anda bisa melihat kelemahan-kelemahan saya, membuktikan bahwa saya masih manusia biasa yang juga sama-sama dengan Anda. Dan kita mendapat kasih karunia yang sama dari Yesus Kristus Tuhan kita. Sudahkah anak-anak muda, sudahkah keluarga-keluarga muda tanya sama Tuhan? Di dalam segala perkara doa tanya sama Tuhan. Tuntunan Tuhan tidak pernah salah di dalam hidup Anda. Tanya sama Tuhan, Tuhan aku mau investasi Tuhan. Boleh enggak? Boleh, belajarlah. Oh oke, Roh Kudus, saya mau belajar, saya mau investasi. Tapi jangan berinvestasi terhadap sesuatu yang Anda tidak ketahui, buta. Banyak orang yang khotbahnya seperti ini. Kemarin Roh Kudus memberitahu saham saya yang naik mana dan saya akan ambil di sana. Ini ngawur sih. Dan saya dapat itu. Dan akhirnya jemaat terjebak di dalam sebuah kesalahan yang sama. Anda boleh bermain saham? Boleh. Pelajari dulu. Karena saham adalah sebuah pelajaran. Anda mau bermain apapun boleh. Yang dibenarkan oleh negara boleh.
Kecuali judi ya. Tetapi pelajari terlebih dahulu. Banyak orang yang bermain saham dengan uang pinjaman. Pinjaman. Dengan sebuah harapan, Roh Kudus menuntun dia, menunjukkan mana yang cepat kaya. Saya kira itu bukan Roh Kudus itu. Roh Kudus. Karena apa? Roh Kudus tidak akan membimbing umatnya kepada pencelakaan. Dia akan membimbing kepada kebenaran. Boleh. Ketika Anda ada seseorang yang berkata pada saya, aduh bunga bank rendah sekali. Saya cuma bilang sama dia, berbahagialah kamu masih punya bunga. Ya kan? Banyak orang yang tidak menikmati bunga, hanya punya daun-daunnya saja. Ya kan? Jadi oleh karena itu berbahagialah kamu masih bisa menikmati bunga. Oh gitu ya. Menurut Bapak ya, kira-kira saham mana yang bisa naik? Lu, mbok pikir saya apa gitu ya, seperti itu. Saya enggak tahu. Ya kan? Dipikir setelah ikut HFH saya menjadi seorang yang sakti mandraguna, lalu bisa mengerti saham mana naik, saya juga mau. Tetapi sidang jemaat yang dikasih Tuhan, orang-orang itu aneh-aneh bin lucu-lucu. Tunjukkan mana yang mau naik. Nanti 10%-nya untuk gerejamu. Ini stres ini. Untung saya tidak menjadi hamba Tuhan yang ikut stres. Tuhan, tunjukkan saham mana yang mau naik. Ya kan? Terus tiba-tiba saya lihat ada mie. Oh, perusahaan mie. Sesetres itu kah hamba Tuhan di tempat ini? Ya kan? Tapi saya bilang enggak. Ya kan? Ayolah. Enggak. Seperti itu. Gua juga mau kalau gua tahu. Kalau gua tahu enggak gua kasih tahu lu gitu ya, seperti itu. Tapi lu lihat orang-orang ini lucu-lucuan. Minta petunjuk Tuhan, minta apa. Saya cuma berkata enggak mau kerja keras. Karena ingat saya saham itu jikalau kamu punya uang lebih. Dan Anda harus siap rugi karena itu high risk dan high gain juga. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Saya belajar di dalam kehidupan ini ada orang yang namanya mengandalkan Tuhan. Tetapi ada orang yang juga mengandalkan daging. Kita mau pilih yang mana? Mengandalkan Tuhan atau mengandalkan daging? Tuntunan Tuhan itu tidak pernah salah. Yang berikutnya, Roh Kudus itu memberikan hikmat kepada kita. Ada seseorang yang usahanya sepi. Dia bertanya kepada Tuhan, Tuhan usahaku sepi. Apa yang harus aku lakukan? Dia berkata bahwa Tuhan suruh untuk naik alat transportasi GoGo itu. Lucu kan? Tuntunan Tuhan lucu. Naik alat transportasi GoGo itu berputar-putar. Tanya-tanya sama itunya. Hari ini dapat berapa? Muncul hikmat. Karena si abang GoGo ini ternyata setiap hari mengantarkan begitu banyak makanan ke rumah customer-customernya. Wih, muncul hikmat. Loh Tuhan, tuntunanmu itu gak pernah salah. Ya kan? Kamu, usahamu sekarang itu hasil tuntunan Tuhan loh. Kamu gak sengaja kesasar rumahnya orang terus tiba-tiba tercelikan. Sling. Saya tidak sadar menemani teman saya tercelikan sebuah usaha. Sling. Itu tuntunan Tuhan loh. Dan tuntunan Tuhan itu gratis. Asal kita setia dan mengandalkan Tuhan. Ketika Anda mengajar anak-anak. Anak-anak ini susah diajar. Tetapi ada tuntunan Tuhan. Kamu berjumpa dengan seseorang yang punya pengalaman yang sama dan dia berhasil mendidik anak itu dan tiba-tiba kamu tercerahkan. Itu tuntunan Tuhan. Sekali lagi jangan ragu dengan tuntunan Tuhan. Dan yang terakhir ternyata orang ini berhasil mengembangkan usaha makanan online. Karena dia adalah orang yang buta sama sekali. Dia belajar dari abang GoGo ini bagaimana caranya, mekanismenya, usahanya rame. Itu tuntunan Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan,
Tuhan tidak Tuhan yang kuno. Tuhan pemilik zaman dan waktu. Oleh karena itu bertanyalah segala sesuatu kamu hendak kemana. Itu benar. Karena tuntunan Tuhan itu tidak pernah salah di dalam hidup kita. Ambil keputusan, tanya Tuhan. Ambil keputusan, tanya Tuhan. Dikit-dikit Tuhan, dikit-dikit Tuhan. Emang kamu bisa tanpa Tuhan? Nyerah aja deh, kamu gak bakal bisa. Kita gak akan bisa tanpa Tuhan. Segala upaya manusia untuk membenarkan dirinya adalah seperti kain kotor. Ada tertulis loh seperti itu. Oleh karena itu kita andalkan Tuhan, kita andalkan Roh Kudus. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar mendengar suara Tuhan. Yang pertama-tama baca Alkitab. Karena suara Tuhan, suara Roh Kudus tidak mungkin ada di luar Alkitab. Atau tidak sejalan dengan Alkitab. Yang kedua, praktekkan bahwa suara Roh Kudus itu bekerja dengan cara apa? Dengan cara Anda melakukannya. Karena Roh Kudus adalah roh yang lembut. Begitu Anda menolaknya, dia tidak akan memerintahkan Anda lagi. Jangan mendukakan Roh Kudus. Artinya apa? Jangan buat apa yang Tuhan tunjukkan di dalam hidup kita menjadi sia-sia begitu saja. Minta hikmat. Anda pengusaha, minta hikmat sama Tuhan, doa. Minta tanda dari Tuhan yang alkitabiah. Jangan yang enggak. Tanda yang enggak alkitabiah, Tuhan kalau ini suaramu, aku pengen Tuhan ada kapal tenggelam. Lah ini kan ngawur ini, tanda yang mencelakakan orang lain. Ya kan? Tuhan kalau ini tanda darimu Tuhan, kasih sederhana saja. Buat aku damai sejahtera Tuhan. Buat aku melangkah. Andalkan Tuhan. Tuhan akan mendidik kemalasanmu. Tuhan akan mendidik rasa gengsimu. Tuhan akan mendidik apa yang kamu anggap tabu selama ini. Dan Tuhan akan membuat engkau memasuki level-level yang gak pernah disentuh sebelumnya. Untuk kemuliaan nama Tuhan tentunya. Tuhan mendidik, Tuhan mengajar. Roh Kudus itu mendidik. Roh Kudus itu mengajar. Roh Kudus itu membimbing. Dan kita butuh tuntunan Tuhan. Kita tidak berdaya tanpa tuntunan Tuhan. Sekalipun kita punya kepandaian yang begitu tinggi. Tanpa tuntunan Tuhan semuanya sia-sia. Tujuan hidup. Charles Spurgeon terkenal dengan sebuah kata dari kakeknya di masa kecil. Apa tujuan hidupmu, Charles? Kamu mau ikut dunia, kamu mati. Kamu akan masuk di dalam sebuah lubang hitam, tidak berdasar. Tetapi kalau kamu ikut Tuhan, kamu akan selamat. Mari pemain musik silakan maju ke depan. Saya percaya kita mendengarkan suara Roh Kudus hari ini. Kita jangan mendukakan hatinya. Saya percaya Tuhan sudah memberikan roh itu di dalam hidup kita. Sehingga kita bisa mendengarkan suaranya setiap hari. Dia hanya sejauh doa. Dia bukan Tuhan yang agung, yang mulia saja. Tetapi dia Tuhan Immanuel. Yang artinya Tuhan beserta kita. Dia adalah Bapa kita. Adakah seorang bapa tidak ingin yang terbaik buat anak-anaknya termasuk pekerjaan? Adakah seorang bapa melihat anaknya hidup di dalam kemiskinan, lalu tiba-tiba Tuhan berkata, semangat. Kemiskinan itu baik untuk ketetapan Tuhan. Jikalau kita diutus di dalam sebuah misi, Tuhan berkata kemiskinan itu baik, itu pasti baik, itu prerogatifnya Tuhan. Ada rencana terindah, terselubung dari Tuhan. Tetapi ketika Tuhan melihat anak-anaknya menderita, apakah Tuhan kita tidak akan tetap tinggal diam? Tidak, dia akan bertindak. Sebab Tuhan kita adalah Tuhan yang bertindak. Dia turun ke surga, mengambil rupa manusia untuk menyelamatkan dosa-dosa kita. Tuhan yang bertindak.
Dan saya rindu umat Tuhan di sini adalah umat Tuhan yang merespon semua kebenaran firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala masing-masing. Kau baik Tuhan. Kau baik Tuhan. Mari sidang jemaat kita bangkit bersama-sama. Engkau baik Tuhan, Engkau baik. Engkau baik, Engkau baik Tuhan. Engkau baik. Kirama syanda karana shikiro porolo porolo. Mari kita sembah Tuhan bersama-sama. Saya percaya Tuhan hadir di sini. Tuhan hadir di sini. Mari kita angkat kedua tangan kita. Menengadah. Holy Spirit. Roh Kudus kau hadir di sini. Berbicaralah pada kami semua. Roh Kudus kau yang manis. Ya Allah masyara naso. Kau layak disembah, kau layak dipuja. Ya Ramashikiralala maranaso. Kau Tuhan, Engkau baik Tuhan, Engkau baik, Kau baik Tuhan. Shikira barala mashikira barala barala barala. Engkau baik, Engkau baik. Holy Spirit, you are my best friend Jesus. You are the only one. You are my everything. Oh, ya Ramashikira barala 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 barala. Oh Jesus, you are my desire. Engkau baik. Engkau baik Tuhan. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab kau Allahku. Sekali lagi katakan di saat badai. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab kau Allahku. Sekali lagi di saat badai. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab kau Allahku.
lingkupi kami Tuhan dengan sayap-Mu Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, apapun yang Kau kerjakan di dalam Kristus Yesus akan dibuatnya berhasil. Aku perkatakan kebenaran ini. Ku akan terbang bersamamu. Bapa Raja atas semesta, ku transfer alam. Di saat badai ini Tuhan, kami percaya Tuhan, Kau lingkupi kami dengan semua sinar kemuliaan. Kami percaya Tuhan. Oh Bapa, memenuhi sekelilingku. Ku rasakan Tuhan, Ku rasakan hadirat-Mu, kan tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersamamu. Sinar kemuliaan-Mu Bapa, memenuhi sekelilingku. ku rasakan. Ku rasakan hadirat-Mu, kan tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersamamu. Ku ingin tetap di sini, menikmati main-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati main-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Hari sidang Jumat, kita angkat kedua tangan kita bersama-sama. Kasih Yesus sungguh indah di dalam hidupku ini, sungguh manis, lebih manis hidup bersama Yesus. Kasih Yesus sungguh indah di dalam hidupku ini, sungguh manis, lebih manis
hidup bersama Yesus. Yesus, nama Yesus, pujilah Dia, kasih-Nya kepada saya sampai selama-lamanya. Kasih Yesus sungguh indah di dalam hidup kita. Kasih Yesus sungguh indah di dalam hidupku ini, sungguh manis, lebih manis hidup bersama Yesus. Kasih Yesus sungguh indah di dalam hidupku ini, sungguh manis, lebih manis hidup bersama Yesus. Yesus, nama Yesus, pujilah Dia, kasih-Nya kepada saya Sampai selama-lamanya. Yesus, nama Yesus. Yesus, nama Yesus, pujilah Dia, kasih-Nya kepada saya sampai selama-lamanya. Yesus, Nama Yesus. nama Yesus, pujilah Dia, kasih-Nya kepada saya sampai selama-lamanya. Sidang Jumat, mari kita angkat kedua tangan bersama-sama. Sebelum acara ini, doa ini dibagikan, sudah siapkah Anda untuk menerima semua jalan-jalan Tuhan dengan semua kebenarannya? Mampukah Anda, maukah Anda mendengarkan suara dan tuntunan Roh Kudus dan berkata kepada Roh Kudus, kemanapun Engkau bawa aku mau, karena aku tahu tuntunanmu gak pernah salah. Sidang Jemaat, mari kita angkat kedua tangan kita, pulanglah dengan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Engkaulah Jemaat Rasuli, Rahmani dan Rajani. Tuhan telah memberikan kunci-kunci kemenangan. Pergi, jadikan semua bangsa murid Kristus. Baptis mereka atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dan ketahuilah Tuhan Yesus akan menyertai kita sekarang dan sampai selama-lamanya. Yang percaya engkau disertai Tuhan, sama-sama katakan amin.